Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita mau mengkaji mengenai Sunda dan Jawa ya. Mengapa Sunda dan Jawa itu ada gap? Nah, minggu lalu kebetulan saya lagi berkunjung ke salah satu tempat atau makom salah satu Raja Galuh dan Ratu Galuh ya. Nah, di sana kebetulan kita juga bermalam di sana. Kita silaturahmi lah di sana ya. Setelah itu kita bermalam, saya berkunjung ke sana bersama sahabat saya. Hanya berdua, dan kebetulan di sana juga tempatnya sangat enak dan hanya berdua saja gitu kan. Jadi lebih leluasa. Dan menjelang tengah malam kebetulan pada saat itu juga kita muncullah satu pembahasan. Dan pembahasan itu mengenai yang akan kita bahas saat ini. Itu kenapa Jawa dan Sunda itu memiliki satu gap tersendiri ya. Lalu mengapa Jawa dan Sunda itu memiliki jarak atau memiliki gap ya? Nah, itu semua terjadi tidak lepas dari sejarah kita di masa lampau. Dan itu semua terjadi dulu pernah adanya tragedi Perang Bubat ya. Dan saat ini yang terjadi adalah satu sama lain mengklaim kelak di akhir zaman itu akan muncul satu sosok pemimpin dari trah masing-masing gitu kan, saling mengklaim. Dari Jawa adanya Satrio Piningit, dari Sunda adanya Budak Angon. Padahal menurut saya itu sejatinya adalah sama ya. Jadi yang kita bahas itu satu sosok yang sama sebenarnya. Dan yang eyang-eyang tinggalkan petunjuknya melalui Jangka, melalui Wangsit, Uga Wangsit Siliwangi, itu sebenarnya sejatinya sosoknya sama. Gap ini terjadi pada saat Perang Bubat tersebut. Ini ada salah satu dulu yang pernah saya baca di beberapa artikel atau sejarah yang ditulis lah ya. Terjadinya Perang Bubat itu konon dulu salah satu Raja Majapahit, Eyang Hayam Wuruk ini ingin menikahi seorang putri dari kerajaan Galuh Sunda atau Sunda Galuh ya, yang bernama Dyah Pitaloka. Lalu dalam pertengahan perjalanan itu, sebelum terjadinya pernikahan, konon diceritakan juga Mahapatih Gajah Mada lah yang membuat pecahnya peperangan tersebut. Nah, disitulah letak kejanggalannya. Pada saat saya membacanya, saya langsung bertanya-tanya. Saya menolak. Kenapa sejarahnya seperti ini? Ini ada yang salah dengan sejarah yang ditulis ini. Ya. Karena menurut saya seorang patih yang sedang bersumpah untuk menyatukan Nusantara, menurut saya tidak mungkin dia justru melanggar sumpahnya sendiri. Nah, di sini kita akan kaji sedikit demi sedikit. Ya. Jadi pada saat pembahasan malam itu kami terjadi, saya juga ungkapkan ini semua, dan pada saat itu juga tidak ada jawaban yang kami dapat. Ya. Beberapa juga dulu, akhirnya saya mencari ini, sempat saya mencari jawabannya, sampai akhirnya leluhur menuntun saya untuk menemukan sedikit demi sedikit titik terang dari jawaban yang saya harapkan ya. Karena menurut saya Majapahit dan Pajajaran itu sejatinya adalah saudara. Ya, dari leluhur-leluhur dulu kan memang dari kerajaan Pasundan dulu kan akhirnya melahirkan
pemimpin-pemimpin yang akhirnya membuat satu kerajaan Majapahit, kerajaan Sunda, Pajajaran. Dan ketika saya lagi mengungkapkan itu, sahabat saya mengatakan begini, iya memang benar, kerajaan Kulon lah yang paling tua, Sunda lah yang paling tua. Lalu saya bilang begini, loh kita nggak bisa bicara begitu, karena kan memang kalau kita bicara begitu nanti akan memunculkan perdebatan baru. Kita di sini mencari sebuah solusi untuk menyatukan Nusantara. Jadi kalau kita bilang yang paling tua di si A, otomatis nanti akan muncul, iya saya yang paling tua, jadi kamu harus hormat sama saya. Nggak bisa begitu. Lalu saya tanya kembali, coba pikirkan, renungkan, sebelum Nusantara ini menjadi gugusan-gugusan pulau, kan itu menjadi satu daratan. Ya. Pertanyaannya, mana yang disebut Sunda, mana yang disebut Jawa? Ya, itu sebuah renungan. Lalu saya jelaskan, menurut saya, ini menurut saya ya, menurut saya sendiri, yang disebut Sunda itu adalah tanahnya. Yang disebut Jawa adalah kehidupannya, manusia dan kehidupannya. Apakah bisa dipisahkan? Tentu tidak. Ya, itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, Jawa dan Sunda ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi, inilah dasar kenapa kita juga harus bersatu, memperkuat tali persaudaraan kita bahwa Jawa dan Sunda ini sama-sama bersatu. Yaitu yang sudah dirangkai sama leluhur-leluhur kita. Tujuan utamanya adalah mempersatukan Nusantara. Dengan adanya kerajaan si A, B, dan C dinikahkan dengan kerajaan yang lain juga. Itu kan salah satu cara untuk mempersatukan Nusantara. Jadi ini bukan tentang lagi siapa yang lebih tua, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tinggi kastanya, bukan begitu lagi. Ya, ini sama-sama kita mencari sebuah jawaban, titik terang untuk kita sama-sama membangun negeri ini, mempersatukan Nusantara, agar tidak ada lagi ego masing-masing untuk merasa paling tinggi, paling tua, dan paling kuat. Dan ternyata pada malam itu, obrolan kami ternyata didengar oleh leluhur ya. Istilahnya itu kan malam itu obrolan asik aja antara saya dan sahabat. Ya, ternyata didengar, dan kemudian beberapa hari kemudian kami mendapatkan sebuah pesan. Pesannya sangat jelas dan akan menjelaskan ini semua. Ya. Dan pesan ini saya dapatkan langsung dari Prabu Siliwangi. Beliau juga mengerti tentang ini semua, pasti mengerti. Karena pelaku sejarah Perang Bubat itu adalah masih saudaranya sendiri, atau ya bisa dibilang mbahnya sendiri lah ya. Gitu. Jadi pesan itu tertulis sebenarnya dalam sebuah prasasti batu yang sangat besar. Tapi jujur saja saat ini batunya itu atau prasastinya itu kami belum tahu letaknya di mana ya. Akan tetapi pesannya kami dijelaskan, tulisannya di batu itu apa dengan bahasa Sunda kuno dan terjemahannya apa. Ya, terjemahannya kurang lebih begini. Saya akan bacakan, saya sudah tulis terjemahannya. Saya akan bacakan. Sampurasun buat anak keturunanku. Bahwasannya Pajajaran tidaklah memiliki perselisihan satu sama lain. Kita saling mengerti adanya Dharma Budi Pekerti. Pajajaran tidak berkelahi dengan Majapahit. Pada umumnya, karena ada salah seorang di antara kalian
yang memfitnah ajaran kami, sehingga mengakibatkan perang bubat, perang saudara terjadi. Anak cucuku, ingatlah kalian pada dharma itu sendiri. Dharma apapun itu tidak meninggalkan budaya. Karena yang diajarkan bukanlah seni apapun, melainkan dharma itu sendiri. Anak cucuku, aku tidak ada bukan berarti aku mati. Aku tidak ada bukan berarti aku hilang. Aku tidak ada bukan berarti aku musnah. Aku akan datang dari wetan yang ditandai adanya matahari di malam hari dan bulan di siang hari. Akan muncul kerajaan baru, namanya pun bukan Pajajaran. Aku akan berdiri menghampiri kalian di antara kalian. Ingatlah fitnah yang kalian lakukan, karena ini jalan Sang Hyang Agung. Biar aku yang menjadi raja terakhir memegang ajaran Dharma leluhurku. Terus terang, saya membacanya pun energinya sangat berasa. Ya. Yang ditandai matahari di malam hari itu maksudnya bulannya seperti matahari. Ya. Dan kebalikannya, siangnya pun matahari seperti bulan, redup. Nah, ini pesan yang disampaikan langsung oleh beliau. Ya. Dan di situ sangat jelas ya. Artinya memang ada fitnah di dalamnya. Ada politik di dalamnya untuk menggagalkan rencana Mahapati Gajah Mada itu untuk mempersatukan Nusantara. Pasti kan ini orang-orang yang tidak senang akan persatuan, orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan, ya. Dan setelah mendapat pesan itu, kami mengerti pada saat Mahapatih bersumpah untuk mempersatukan Nusantara, itu banyak orang yang tidak senang. Ya tentunya orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja, yang hanya mengambil keuntungan ya. Nah itu orang-orang yang tidak senang itu ada dalam sekeliling Kerajaan Majapahit dan ada juga dalam sekeliling Kerajaan Sunda Galuh. Mereka bersekongkol untuk menggagalkan pernikahan tersebut, ya, dengan melancarkan fitnah yang disusun sedemikian rupa sehingga terjadilah fitnah tersebut mengkambing hitamkan Mahapati Gajah Mada. Dan sebenarnya perang tersebut kan awalnya terjadi di antara prajurit karena tidak mengerti fitnah, ya. Dan akhirnya membakar semuanya. Dan ternyata fitnah tersebut cukup rapi. Dan sebenarnya ini sangat kental unsur politiknya, unsur politik dan berkaitan sama agama, ya. Hingga karena sangat rapinya hingga sampai susah untuk dibuktikan kebenarannya. Hingga akhirnya Mahapati Gajah Mada memilih untuk pergi dan bertapa di Madikaripura. Kenapa pesan ini yang mengeluarkan adalah Prabu Siliwangi sendiri? Ya, karena beliau juga tidak ingin anak cucunya itu
yang ada di baik yang ada di Pajajaran maupun yang ada di Wetan ya, yang ya seluruh Nusantara lah ya. Tidak ingin anak cucunya itu terus termakan oleh sejarah yang tidak benar ini. Akhirnya menimbulkan fitnahnya terus-menerus. Dan ini saya harapkan sih dengan adanya pesan ini, dengan adanya video ini, saya sangat berharap sekali kita semua dapat menyadari bahwa sebenarnya tidak ada perselisihan antara Majapahit dan Pajajaran ini. Lalu kenapa masih saja merasa paling hebat, paling kuat? Sudah, lepaskan itu semua. Dengan adanya pesan tersebut, mudah-mudahan ini membuat semuanya menjadi terang. Karena cita-cita leluhur sendiri kan memang itu untuk mempersatukan Nusantara. Bagaimana caranya membangun bangsa dan negara ini agar Gemah Ripah Lojinawi kembali. Ya. Nah, ayo kita semua saat ini bareng-bareng mengkoreksi diri, menghilangkan ego masing-masing, agar yang dicita-citakan leluhur itu benar-benar dapat tercapai. Hilangkan keegoan, memblok satu sama lain antara trah dan trah gitu loh. Itu lepaskan semua. Karena adanya pesan ini yang Prabu Siliwangi harapkan dan leluhur harapkan mengerti akan adanya perang Bubat itu adalah unsur politiknya sangat kental. Itu ada fitnah di dalamnya. Yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Yang terjadi memang benar adanya bahwa Majapahit dan Sunda Galuh itu ingin dipersatukan. Sudah sangat setuju dengan adanya pernikahan tersebut, tapi digagalkan oleh orang-orang tertentu yang memfitnah, yang ingin mengambil keuntungan dari situ. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kita semua dapat menyadari bahwa balik lagi cita-cita leluhur adalah mempersatukan Nusantara. Ya. Ayo kita semua meletakkan keakuan bersama-sama membangun Nusantara ini. Ya. Dan mulai sekarang ayo keluarkanlah kesatria-kesatria pilihanmu. Mulailah mencari sang pembawa kunci sejati. Tidak peduli dia dari mana, terah apa, yang penting Nusantara menjadi jaya kembali. Ya. Saya tidak merasa benar akan saya utarakan, saya hanya menyampaikan pesan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini semua membawa pencerahan, dan saya mohon maaf kalau ada salah, dan saya juga mohon maaf jika apa yang saya utarakan kurang berkenan. Ya, itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.